Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan nilai guna arsip? Jadi nilai guna arsip dibagi menjadi dua, yaitu nilai guna primer arsip dan nilai guna sekunder arsip. Jadi nilai guna primer arsip itu nilai guna yang muncul karena didasarkan untuk kegunaan dan kepentingan sang pencipta arsip itu sendiri, instansi atau lembaga yang mengeluarkan arsip tersebut. Nah, sedangkan nilai guna sekunder itu berbeda dengan nilai guna primer. Nilai guna sekunder itu lebih fokus pada manfaat arsip bagi pihak di luar instansi yang membuat atau menciptakan arsip tersebut. Nah, arsip dengan nilai guna sekunder ini biasanya digunakan oleh lembaga lain atau masyarakat umum. Nah, nilai guna primer itu yang pertama itu ada nilai guna administrasi. Itu sebuah arsip yang digunakan untuk tujuan keperluan administrasi. Yang kedua ada nilai guna legaliter. Itu sebuah arsip yang biasa digunakan sebagai bukti legalnya sesuatu. Yang ketiga nilai guna keuangan. Itu untuk kepentingan pengelolaan keuangan dan ini sangat mudah ditemukan karena sangat dekat dengan kita. Yang keempat itu nilai guna penelitian. Itu digunakan untuk penelitian atau dihasilkan dari penelitian. Yang kelima ada nilai guna pendidikan. Dikatakan nilai guna pendidikan apabila digunakannya itu untuk pendidikan ya guys. Nah, yang terakhir itu nilai guna dokumentasi. Itu bisa disebut juga sebagai nilai guna histori atau sejarah. Nilai guna sejarah berarti bahwa pada arsip tersebut terkandung nilai sejarahnya ya guys. Nah, selanjutnya itu ada nilai guna sekunder. Arsip itu dibagi menjadi dua ya guys. Yang pertama itu nilai guna pembuktian dan nilai guna informasi. Nilai guna pembuktian itu mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang lembaga atau instansi tersebut diciptakan, dikembangkan, diatur fungsinya, dan apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, serta apa hasil atau akibat dari kegiatan itu. Sedangkan nilai guna informasi itu arsip yang berisi informasi untuk berbagai kepentingan penelitian dan sejarah. Selanjutnya yaitu adapun jenis-jenis arsip sebagaian berikut. Yang pertama, jenis-jenis arsip berdasarkan media penyimpanan. Di dalam jenis-jenis arsip berdasarkan media penyimpanan memiliki beberapa media. Yang pertama, arsip fisik. Arsip fisik adalah arsip yang disimpan dalam bentuk fisik yang dicetak atau ditulis, bisa dalam bentuk kertas, foto, catatan, dan dokumen. Yang kedua, ada arsip digital. Arsip digital adalah arsip yang disimpan dalam bentuk file elektronik seperti dokumen, PDF, gambar, digital, video, dan rekaman audio. Arsip digital ini juga dapat berupa bisa email, basis data, media sosial, situs web, dan blog. Adapun jenis-jenis arsip berdasarkan isi dan fungsi. Arsip administrasi adalah arsip yang berisi dokumen terkait administrasi suatu perusahaan seperti surat menyurat, laporan keuangan, memo, dan dokumen terkait kepegawaian. Selanjutnya yaitu ada arsip sejarah. Di dalam arsip sejarah ini bisa berisi catatan dan dokumen yang mencatat mengenai peristiwa sejarah. Arsip sejarah ini juga tidak hanya ada dalam lingkungan kenegaraan loh, tetapi dapat juga dalam konteks pribadi, organisasi, atau masyarakat. Selanjutnya yaitu ada arsip ilmiah dan penelitian. Arsip ilmiah ini apa sih? Yaitu arsip yang berisi hasil dari suatu penelitian, laporan riset, makalah ilmiah, dan referensi pengetahuan lainnya. Yang terakhir ada arsip multimedia, adalah arsip yang berisi konten multimedia seperti foto, video, dan audio.
Yang ketiga yaitu jenis-jenis arsip berdasarkan asal dan pemilik. Nah, yang pertama itu ada asal pribadi. Di dalam asal pribadi ini apa sih? Arsip-arsip yang dimiliki oleh individu. Pribadi itu adalah yang individu atau diri sendiri, tidak mempunyai pasangan. Bisa juga berupa catatan pribadi, surat, foto pribadi, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kehidupan seseorang. Selanjutnya yang kedua ada arsip institusi, adalah arsip yang dimiliki oleh suatu lembaga seperti sebuah perusahaan. Arsip tersebut biasanya berisi dokumen, administrasi, laporan, dan catatan kegiatan lainnya. Selanjutnya yang D, jenis-jenis arsip berdasarkan masa simpan. Yang pertama itu tuh ada arsip aktif, adalah arsip yang digunakan dan masih diperlukan dalam operasional sehari-hari. Yang kedua ada arsip inaktif, arsip yang jarang digunakan, harus tetap disimpan karena memiliki nilai legal. Yang ketiga ada arsip non-aktif, arsip yang tidak lagi digunakan dan tidak dibutuhkan, tetapi disimpan untuk keperluan penyimpanan data. Yang E, jenis-jenis arsip berdasarkan tingkat kerahasiaan. Yang pertama itu ada arsip terbuka, arsip yang dapat diakses oleh publik secara bebas tanpa ada batas waktu. Yang kedua itu ada arsip terbatas, arsip yang memiliki tingkat kerahasiaan dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu. Lalu yang ketiga itu ada arsip rahasia yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi sehingga memerlukan izin khusus untuk mengaksesnya. Apa itu daur hidup arsip? Daur hidup arsip menurut ahli Gerd Ender, daur hidup arsip adalah masa hidup arsip yang meliputi 5 fase, yaitu penciptaan, distribusi, penggunaan, pemeliharaan, dan pemusnahan. Selaras dengan terminologi tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya yang mengelola didukung oleh Kupang juga menerapkan hal tersebut dalam mengelola arsip agar informasi yang dilakukan yang di dalamnya tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya ada struktur arsip. Pertama itu ada perciptaan, merupakan langkah awal dari daur hidup arsip. Proses tersebut meliputi pembuatan dokumen, mencatat atau merekam yang dapat dibuat dalam lingkup individu maupun organisasi yang kemudian akan diarsipkan. Selanjutnya ada tahap distribusi. Tahap distribusi adalah proses penyaluran arsip dalam pembuatan. Penggunaan proses tersebut dapat melalui berbagai pengirim seperti email, pos, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tahap penggunaan. Tahap ini ketika informasi dapat diakses digunakan sebagai bahan peninjau untuk hasil ketetapan yang akan dibuat oleh pengguna. Selanjutnya ada pemeliharaan, ialah tahap yang pelindungan serta perawatan sehingga dapat dimanfaatkan kembali jika informasi di dalamnya dibutuhkan. Selain itu, batasan hak akses penggunaan sebuah arsip juga diterapkan pada tahap ini. Selanjutnya ada tahap pemusnahan. Adalah tahap pemusnahan sebuah arsip baik secara fisik maupun informasi yang sudah tidak bernilai dan sesuai
dengan jadwal registrasi arsip atau JRH sekurang-kurangnya 10 tahun.